Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi mujaddidil a'wam am ba'da am allati iftatahal ashhura bi syahril muharram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dan tidak lupa juga para pemirsa NH Channel dimanapun berada, pada malam hari ini tema ngaji kita spesial, yakni tentang hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, karena ini berkaitan dengan bulan Muharram. Sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Kalau bicara Muharram, maka identik dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah merupakan tonggak sejarah penting bagi umat Islam sebagai awal kebangkitan Islam. Bahkan hijrah itu dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriyah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena begitu pentingnya hijrah. Hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah itu motivasinya tidak lain semata-mata karena iman. Karena memang orang-orang kafir Quraisy itu begitu kaget ketika melihat umat Islam dakwanya sudah begitu berkembang. Bahkan di Madinah sudah banyak para pengikut-pengikut dari Nabi Muhammad, sehingga orang kafir Quraisy kemudian rapat di satu tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini adalah tempat pertemuan yang dibangun oleh kakeknya Nabi, tapi oleh orang kafir Quraisy dipakai buat rencana membunuh Nabi. Darun Nadwa itu dibangun oleh kakeknya yang ke-6 kalau nggak salah, yang ke-5, namanya Qusay. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aid bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ad bin Udad bin Hamaisah, terus silsilah Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam. Nah, mereka merencanakan untuk membunuh Nabi. Maka ketika satu malam Nabi berangkat menuju hijrah, menuju Madinah, itu tempat tidur beliau digantikan oleh sahabatnya, saudara sendiri, Ali bin Abi Thalib, yang menggantikan pembaringan Rasulullah. Ini kan luar biasa ini keimanannya Ali bin Abi Thalib, karena taruhannya nyawa menggantikan tempat tidur Nabi, karena orang kafir
udah ingin membunuh Nabi. Tapi mungkin pemikiran Imam Ali karena saking cinta sama Nabi, ini perintah Allah, hijrah ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah meninggal nggak ada gantinya. Tapi kalau Ali meninggal masih banyak ali-ali yang lain, ali-ali yang lain. Makanya beliau mau menggantikan tempat tidur Nabi. Nah, sebelum Nabi berangkat, rapat rencana pembunuhan itu Nabi dikasih tahu oleh Allah, sehingga kemudian Allah menurunkan wahyu memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Maka di dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi ketika siang hari panas begitu terik, Nabi datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar untuk ngajak Sayyidina Abu Bakar hijrah. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar udah lama pengen ngajak Nabi hijrah, cuma Nabi belum dapat izin dari Allah. Maka saat inilah kemudian ketika dapat izin, beliau ngomong kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Itu kata Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar, aku tidak menemukan orang yang begitu girang sambil nangis. Saking girangnya sampai nangis adalah bapakku sendiri, Sayyidina Abu Bakar, karena pengen diajak hijrah sama Nabi. Insyaallah. Akhirnya dipersiapkanlah bekal, rencana. Kemudian beberapa sahabat membantu dalam hijrah ini. Nabi tengah malam berangkat. Ketika mau berangkat, Nabi membacakan ayat sambil melemparkan pasir, karena orang kafir Quraisy itu udah ada di sekitar rumah Nabi. Dilemparin pasir, dibaca ayatnya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Surah apa itu, Bu? Ya, Yasin. Ya, surah Yasin. Jadi Yasin jangan cuma dibaca doang, kalau bisa mah artinya dikit-dikit mah paham. Dibacain, dilemparin, orang kafir Quraisy tuh nggak bisa ngelihat Nabi. Nabi keluar. Cocok nih Pak Edi nih ayat ini kali dipakai ya kalau ada razia, ya nggak, ada polisi itu yang nggak pakai helm, nggak bawa SIM, ya nggak, boncengan bertiga, ya baca ini nih. Wajah Allah, ada polisi di depan nih. Kan kita mah kalau ada polisi kayak orang gemetar gitu ya. Apakah cinta, apa takut gitu ya? Kalau ketemu polisi, baca aja, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah lewat polisi pertama, yang kedua ketangkep. Nah, berangkatlah Nabi, tempat tidurnya ditempati oleh Ali. Makanya orang kafir Quraisy ketika mau membunuh lah, yang tidur bukan Nabi. Wah, akhirnya gagal usaha orang kafir Quraisy, tipu dayanya gagal. Tuh. Makanya kata Allah di Quran itu, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tapi Allah melakukan tipu daya kepada mereka. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya tipu daya Allah itu lebih baik dari mereka. Akhirnya mereka gagal. Nah, kemudian Nabi berangkat menuju ke Goa Sur. Itu tanggal 2 hari Kamis, tanggal 27 Safar. Nabi Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu nginep di dalam Goa Sur. Dalam Goa Sur Nabi nginep bersama Abu Bakar. Goa Sur itu 4 km dari Mekah. Biasanya orang yang pada haji, umroh itu nanti city tournya, jalan-jalannya ke Goa Sur. Ya Bu ya, yang pada haji umroh ya pernah ya ke Goa Sur. Cuma kita nggak bisa naik, Pak RT Trisno ya, nggak naik ya, cuma ngelihat doang karena tingginya itu sekitar 748 meter tingginya Goa Sur. Kalau jalan kaki setengah jam baru nyampe atas Goa Sur. Tuh bayangkan perjalanan Nabi begitu berat.
Bahkan ketika Nabi jalan ke Gua Sur, beliau nggak pakai napak kaki, kakinya nggak napak. Jadi Nabi itu nggak pakai tumit, tapi pakai jari-jari. Kenapa Nabi ketika hijab pakai jari-jari ke atas? Karena takut jejaknya itu ketahuan sama orang kafir Quraisy. Sebab orang kafir Quraisy itu ada yang ngerti tentang jejak kaki, namanya qaib. Kalau kata Kiai Saripudin, qaib itu bisa tahu jejak kaki orang. Makanya Nabi untuk menghilangkan itu, kemudian Nabi memerintahkan sahabat Amir bin Fuhairah untuk membawa kambing-kambing untuk digembalain ke atas Gua Sur. Amir bin Fuhairah. Ntar datang tuh Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang jadi intel untuk ngasih tahu keadaan orang-orang kafir Quraisy. Terus ada anaknya Abu Bakar juga, yaitu Asma, yang membawa makanan ke atas. Bahkan Asma ketika mau membawa makanan, dia nggak bisa bawa dua, diambil sama dia sorbannya, ikat pinggangnya diambil, dipotong dua buat bawa makanan, sehingga Asma itu dapat julukan Zatun Nitiqain, orang yang punya dua selendang. Tuh, Masya Allah. Nah, itu sebenarnya orang kafir Quraisy udah sampai ke mulut Gua Sur. Nabi itu udah hampir ketahuan. Dia nengok aja ke dalam goa, nunduk. Itu udah ada Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar saat itu begitu khawatir, begitu resah, gelisah gitu. Tapi Nabi menenangkan. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, Allah beserta kita. Tuh. Kenapa Sayyidina Abu Bakar takut sedangkan Nabi tenang? Karena Nabi sudah merencanakan hijrah ini jauh-jauh hari, udah bekal persiapan udah matang. Jadi Nabi tinggal pasrahnya doang sama Allah. Kalau memang ini perjalanan hijrah ini berhasil, itu kehendak Allah, takdir Allah. Kalaupun gagal harus mati di tangan kafir Quraisy, itu juga kehendak Allah. Jadi Nabi udah usaha. Begitu juga kita ini harusnya tawakal kepada Allah, usaha, punya perencanaan. Yang penting kita udah usaha, soal hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tuh, sebenarnya itu Nabi sebenarnya mengajarkan kepada umatnya, kepada sahabat, hidup itu jangan cuma ngandelin doa doang, kerja kagak. Tuh, usaha dulu semaksimal mungkin, ntar baru kemudian kita berdoa pasrah kepada Allah. Itu namanya tawakal. Tuh. Makanya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadah dulu, baru minta pertolongan. Begitu, usaha dulu. Kemudian Nabi berangkat di goa selama 3 malam. Tanggal 1-nya Nabi itu berangkat ke Madinah. Jadi Nabi sebelum berangkat ke Madinah, Nabi didampingi oleh Abu Bakar dan seorang petunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraik. Nah, ini menarik nih. Ternyata Abdullah bin Uraik itu bukan orang Islam, non Muslim, tapi dia mau membantu perjalanan Nabi. Luar biasa. Jadi artinya apa nih? Artinya di zaman Nabi itu nggak pernah ada persoalan dengan orang non Muslim. Kerjasama pun dengan siapa aja, gitu. Kita nggak boleh ngebeda-bedain orang. Ibadah mah masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah sosial, pertemanan, apa semuanya, bisnis, boleh dengan non Muslim. Bahkan kita di sini juga punya sahabat orang non Muslim ya Pak Manalu, luar biasa ya kan, nggak boleh ngelihat kita bengong udah ngeluarin dompet aja, itu boleh, itu nggak apa-apa.
ya kan, bengong sedikit aja beli martabak. Nah, ya nggak apa-apa. Nabi bersahabat sama Abdullah bin Uraik. Kenapa Nabi minta petunjuk jalan? Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu jauh, 450 km. Perjalanannya melewati batu-batu yang terjal. Itu kalau nggak didampingin, itu sebenarnya ya Nabi ingin memotong jalan. Kalau jalan jalur biasa 15 hari baru nyampe naik onta. Tapi kalau ada orang yang tahu jalan tikus, itu cuma 8 hari Nabi bisa sampai ke sana. Bahkan Nabi ketika jalan ke sana pun beliau tidak melalui jalur yang biasa dilalui, tapi beliau melalui jalur selatan yang menuju ke Yaman, supaya orang itu nggak tahu gitu. Dan Nabi ketika mau berangkat itu dikasih onta. Nah, ini satu pelajaran lagi buat kita. Nabi dikasih onta sama Abu Bakar. Saking girangnya Abu Bakar, ya Rasul, aku hadiahkan kepada engkau onta. Tapi Nabi menolak. Padahal sebelum-belumnya Nabi menerima hadiah. Kok ini Nabi menolak dikasih onta? Jangan Abu Bakar, saya beli aja. Enggak Rasul, saya kasih hadiah. Enggak mau saya. Apa sebenarnya hikmah pelajaran yang bisa diambil dari ini? Sebenarnya Nabi ingin mengajarkan kepada kita, dalam perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Jangan pernah berjuang itu mengharap minta-minta dari orang lain. Tuh. Kalau bisa kita harus ngeluarin uang sendiri, berkorban sendiri buat perjuangan. Tuh. Apa yang kita bisa berikan buat Islam? Jangan apa yang Islam berikan buat kita. Tuh. Jangan hanya ketika enaknya aja di Islam kita datang. Tahlilan ada besek dia datang, nggak ada besek dia nggak datang. Makanya dia disingkat dengan berukat, pemburu berkat, ya kan? 3740 pasukan 3740 datangnya malam ketiga, malam ketujuh, sama malam ke-40. Kenapa datangnya malam-malam itu doang? Karena ada besek, Bang Ajat. Kalau nggak ada nggak datang. Jadi sebenarnya kita itu apa yang udah kita berikan kepada Islam ini, itu yang paling penting. Apalagi bulan Muharram identik dengan santunan anak yatim, betul Ibu ya? Nah, pertanyaannya kenapa bulan Muharram disebut lebaran anak yatim? Gitu. Guru saya Kiai Saripudin Basmol pernah ngomong, kurang setuju kalau Muharram itu disebut lebaran anak yatim. Kenapa? Karena kalau lebarannya anak yatim Muharram sepi, sedangkan kita lebarannya Idul Fitri. Masa anak yatim Muharram dia lebaran, berarti Idul Fitri nggak ikut tuh. Berarti kita nggak beda-bedain, nggak boleh kita bedain. Anak yatim itu bagian dari kita, itu bagian yang membutuhkan perjuangan kita. Suka atau tidak suka, anak yatim itu adalah bagian dari kita. Tuh. Jangan hanya bulan Muharram saja, mohon maaf nih, bukan nggak baik. Baik nyantunin di bulan Muharram karena memang ada dalilnya. Kenapa dalilnya? Banyak yang nyantunin di bulan Muharram. Bahkan dalam satu kitab bahwasanya bulan Muharram itu keutamaannya salah satunya adalah menyantuni anak yatim sambil mengusap kepala anak yatim. Sebenarnya kita jangan sekedar mengusap, jangan sekedar menyayangi anak yatim, tapi bagaimana kita mengerti kesulitan penderitaan anak yatim, ya Bu ya. Anak yatim hidupnya bukan cuma Muharram, mereka hidup sama kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu anak yatim. Mohon maaf, jangan hanya Muharram kita besar-besaran ngasih buat anak yatim. Setelah Muharram kita udah lupa sama anak yatim. Itu anak yatim hidup apa enggak kita nggak tahu. Itu mati apa enggak tuh anak yatim, iya kan? Maka yang paling cakep sebenarnya, paling bagus kalau kita ambil spirit hijrah, perjuangan itu jangan cuma sekali-sekali, tapi kata Allah, amal yang paling, kemarin ngaji subuh tuh di sini ngebaca hadis, kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai oleh Allah
adalah amal yang sedikit tapi terus menerus. Jangan cuma gede setelah itu udah enggak. Maka yang paling bagus dikit-dikit. Makanya kalau bisa di Nurul Huda santunan anak yatim jangan hanya bulan Muharram. Kalau perlu setiap bulan. Tuh. Kira-kira setuju nggak Bu? Bapak-bapak setuju Pak? Ya. Sebab keutamaannya luar biasa kalau buat anak yatim. Orang haji aja, kalau dia hajinya mabrur, hajinya diterima sama Allah, rezekinya dari bekalnya dari yang halal, sesuai dengan syariatnya, ibadahnya, dia mabrur diterima sama Allah, maka balasannya sorga. Ya kan Bu ya? Tidak ada balasan orang yang haji mabrur ilal jannah kecuali sorga. Masuk sorga. Tapi kalau ngurusin anak yatim, di hadisnya bukan cuma masuk sorga, tapi udah ada di dalam sorga sama Nabi berdua. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Aku dengan dua anak yatim ini sama yang ngurusin anak yatim seperti tangan dua jari ini. Di dalam sorga duduknya bareng sama Nabi. Orang haji belum tentu masuk sorga kecuali mabrur. Tapi orang yang ngurus anak yatim bukan cuma masuk, tapi udah ada di dalam. Masya Allah. Kita ngurus anak yatim itu nggak ada ruginya. Bahkan rezeki kita kata Nabi akan bertambah, bertambah dan bertambah berkah. Tuh. Makanya Pak Edi kalau bisa malam ini kita atur bagaimana jangan sekedar kita ngaji, tapi kalau bisa kita ada perjuangan buat Islam. Sebagaimana Nabi nggak mau nerima ontak dari Sayyidina Abu Bakar, karena Nabi ingin berjuang dengan penuh pengorbanan. Begitu. Apa yang bisa kita berikan buat Islam, bukan apa yang Islam berikan buat kita. Tuh. Nah, Nabi berangkat kemudian sampai di Madinah, Nabi sampai di Kubah. Di Kubah ini singkatnya Nabi di Kubah, beliau lalu membangun masjid. Namanya sekarang Masjid Kubah. Masjid Kubah ya Bu ya, yang udah ibu-ibu haji, umroh, itu biasanya ziarah ke makam, ziarah ke Masjid Kubah. Sebab ada hadis Nabi, barang siapa orang sholat di Masjid Kubah, sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan dia 1 kali umroh. Makanya orang pada datang ke Masjid Kubah. Saya awal masuk ke Masjid Kubah tahun 2015 bersama Ustadz Nuryadin dari sini bareng. Itu luar biasa auranya, begitu kencang energinya begitu ya Allah, sampai meneteskan air mata masuk ke Masjid Kubah, mengenang perjalanan hijrah Nabi. Nabi jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Saya ngerenungin, masjidnya kecil, kayak beginilah kecil. Saya ngerenungin, saya perhatiin, bukan sekedar sholat. Saya lihat seakan-akan Rasulullah ada di situ. Rasulullah sampai perjuangannya luar biasa, sampai menetiskan air mata saya. Luar biasa, Rasulullah itu luar biasa. Beliau meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kota kelahirannya, tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan harta yang dibawa, harta sekedar yang bisa dibawa. 450 km sahabat dan Rasulullah hijrah berjalan kaki. Tahu sendiri Saudi Arabia, siang panasnya membakar kulit, pada pecah kaki. Panasnya luar biasa di sana. Malamnya Nabi jalan, dinginnya menusuk ke tulang sulbi, puncak gak ada apa-apanya, dinginnya dengan Saudi. Apabila malam hari itu Nabi semata-mata dan sahabat luar biasa perjuangannya. Kenapa mereka berani jalan kaki 450 km meninggalkan kampung halamannya? Saya ngebayangin di Masjid Kubah, ya Allah, seandainya saya hidup ditakdirkan Allah di masa Nabi, saya ada di masa Nabi, kita nih hidup di masa Nabi, kira-kira kita siap nggak Nabi ajak kita untuk hijrah ke Madinah? Itu pertanyaannya, pertanyaan saya. Kita mau apa enggak? Jangan-jangan kita mau agama itu karena
yang enak-enak doang. Rasulullah luar biasa perjuangan hijrah itu. Beliau dicaci maki, bahkan beliau mau dibunuh. Beliau sebenarnya nggak mau meninggalkan kota Mekah, tapi karena penduduknya sudah begitu membenci, bahkan mengusir Nabi. Bahkan beliau sebelum pergi, beliau pernah berdiri di satu tempat, namanya Jaswaro, namanya Pasar Jaswaro. Itu sekarang jadi areal Masjidil Haram. Beliau pernah ngomong sama Mekah, saking sedihnya beliau meninggalkan kelahirannya. Apa kata beliau? Innaka khairu ardillah wa ahabbu biladillah ilallah walau ahlaka ahrajuni ma kharajtu. Innaka khairu ardillah, sesungguhnya engkau Mekah adalah seutama-utama buminya Allah. Tuh, seutama-utama buminya Allah Mekah, kata Nabi. Wa ahabbu illa biladil wa ahabbu illa biladillah, engkau adalah tanah yang dicintai oleh Allah. Insyaallah. Walaula ahlaka ahrajuni ma kharajtu, seandainya pendudukmu tidak mengusir aku, maka niscaya aku tidak akan pergi dari kota Mekah. Nabi berlinang air mata, menangis, batinnya ngejerit meninggalkan kota. Tapi ini semata-mata karena iman, semata-mata karena perintah Allah, semata-mata karena keyakinannya yang luar biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti akan datang, kata Allah, kemenangan. Orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Insyaallah. Perjuangan Nabi di Kubah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya doain bisa nanti sholat di Kubah, Masjid Kubah. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa ke Mekah, ke Madinah. Kalau bisa sebelum kita meninggal, kita udah berangkat ke Madinah, ke Mekah. Masya Allah. Nanti ibu akan ngerasain energinya yang luar biasa. Air mata itu kalau dikumpulin 3,5 ember banyak. Itu saking kita merasakan perjuangan Nabi yang luar biasa. Bahkan kalau kita ke Uhud, Pak Edi, di Uhud itu, di Badar, di Uhud banyak syuhada Uhud. Kita ziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah, paman Nabi, itu kita nangis luar biasa. Bab kata Nabi, tidak ada kesedihan yang paling sedih aku alamin ketika aku melihat pamanku meninggal, hatinya dimakan oleh Wahsy. Kanibalnya luar biasa orang Arab dulu. Perjuangan Nabi luar biasa. Pamannya sendiri, organ tubuhnya dimakan ketika perang Uhud. Nabi nangis luar biasa. Perjuangan Nabi yang luar biasa. Sampai di Kubah, Nabi kemudian mendirikan Masjid Kubah. Kemudian Nabi sampai kepada satu tempat di Madinah. Orang-orang Madinah ternyata beda dengan orang Mekah. Di sana di Mekah Nabi dicaci maki, udah nggak diterima. Tapi di Madinah beliau benar-benar diluluhkan, benar-benar ditunggu-tunggu kedatangannya, sehingga kemudian orang-orang Madinah dengan membacakan sholawat, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da. Masya Allah. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kami, kata orang Madinah. Maksudnya Nabi Muhammad, bulan purnamanya yang begitu terang. Ya Allah, mereka begitu sukacita. Itulah sekelumit singkat perjalanan daripada hijrah Nabi. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil? Sayang, banyak umat Islam yang tidak memahami hijrah, sehingga tidak mampu mengambil spirit, mengambil semangat perjuangan hijrah ini. Maka yang pertama, hijrah ini adalah perjalanan iman. Hikmahnya tuh. Jadi semata-mata Nabi dan sahabat hijrah itu karena perintah Allah. Tuh, ya. Nabi benar-benar dan sahabat itu berjalan menjalankan perintah Allah itu.
meninggalkan semua yang ada di Mekah semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi spirit kita. Makanya iman harus kita jaga, kita wariskan kepada anak-anak generasi kita. Yang kedua, ada nilai-nilai pengorbanan di dalam hijrah yang tadi saya sebutkan. Pengorbanan Nabi begitu luar biasa, bahkan mau dikasih onta aja Nabi nggak mau. Jangan kita ngarepin hadiah dari orang, jangan kita ngarepin sesuatu dari orang. Yang penting kita berjuang. Yang punya ilmu agama, amalin ilmu agamanya buat orang. Yang punya harta, keluarin hartanya buat kepentingan agama, buat anak-anak yatim. Tuh. Yang punya tenaga buat musola, buat masjid, keluarin tenaganya buat kita membantu. Ngaji udah enak kita di sini, bayar kagak, gratis, makanan dikasih, ada buah salak, ada buah anggur, nggak ada anggur ya, ada salak doang berarti. Ya. Ya, ada buah salak, ada buah anggur. Ya kalau Pak Edi galak, mermantu jangan nganggur gitu ya Pak Edi ya. Masya Allah. Ya ada makanan enak kita, udah deket, nggak pakai bayar ngaji, itu aja kita nggak mau berkorban meluangkan waktu buat ngaji. Masya Allah. Imam Karosi itu jalan kaki sampai dia mau ngaji hadis, satu hadis dia jalan kaki sampai kehausan, air kencingnya sendiri diminum. Imam Karosi minum air kencingnya sendiri, saking nggak ada minuman. Dulu kan nggak ada Alfa, nggak ada Indomaret di jalanan. Iya kan? Itu cuma cari hadis. Ini kita ngaji deket banget, nggak pakai lewat lampu merah kita, nggak ngelewatin kali. Enak, udah ada masjid, musola bagus, masih aja kita nggak mau ngaji. Apa yang kita korbanin kalau dibandingkan para sahabat dan Nabi ketika hijrah? Tuh yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, apa sebenarnya daripada hijrah? Ada nilai-nilai makna hidup, di mana Ali menggantikan Nabi dalam tempat tidurnya. Sebenarnya hakikatnya itu sebenarnya mempertaruhkan jiwanya, tapi beliau lakukan karena beliau merasa bahwa hidup bukan sekedar menarik napas, hidup bukan sekedar mencari dunia, ya Bu ya, bukan sekedar kita mencari harta. Hidup yang sesungguhnya adalah kesinambungan antara dunia dengan akhirat gitu. Kita punya kewajiban-kewajiban besar dalam hidup ini. Jangan sampai satu hari, seminggu sekali aja kita nggak ngaji, ya Allah. Berarti kalau kita nggak ngaji, berarti memang kebiasaan kita, prinsip hidup kita itu nggak ada akhiratnya sama sekali. Tuh. Kan kebiasaan hidup orang karena prinsip hidup. Kalau dia prinsip hidupnya ada akhiratnya, ada dunianya, umpamanya 50% dunia, 50% akhirat, masih mendingan. Berarti masih ngaji. Tapi kalau dalam seminggu 7 hari sama sekali nggak ngaji, berarti udah yakin kita dia tuh sebenarnya nggak punya prinsip hidup untuk akhirat. Tuh. Makanya Imam Ali berani. Makanya kalau Pak Edi nyuruh buat agama, jangan kita merasa ntar aja. Saya nggak bisa. Jangan, kalau kita punya harta nggak usah perlu gede. Pak Edi ngajak, ayo kita satuin anak yatim. Jangan pakai kata mikir. Ntar kalau mikir kayak iblis. Iblis ketika suruh sujud sama Nabi Adam, dia bukan nggak mau, dia mau, cuma dia mikirnya ya Adam diciptakan dari tanah, saya dari api, kan muliaan saya sama Adam. Dia mikir-mikir, akhirnya diusir dia dari sorga. Tuh kalau ibadah mah nggak usah mikir-mikir. Tuh yakinlah kalau Allah udah perintahkan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Betul apa betul? Lihat Nabi Musa, emaknya ketika disuruh nganyutin anaknya, ada orang Bering sini yang nganyutin anaknya di kali, nggak ada. Nabi Musa, ibunya nggak ada, iya kan? Pamannya di sini udah saya anyutin, dianyutin tuh. Kenapa ibunya Nabi Musa berani menganyutkan anaknya? Itu kan nanti anak bisa dimakan sama buaya, ya kan? Bisa mati. Tapi kenapa berani? Karena keyakinan sama Allah kuat. Karena Allah udah ngomong sama ibunya Nabi Musa, wala tahofi wala tahzani inna raddu ilaiki wajailuhu minal mursalin. Wahai ibu bunda Musa, jangan khawatir, jangan takut. Tuh. Jangan takut, inna raddu ilaiki, nanti akan aku kembalikan Musa kepadamu. Biarin anyutin ke kali, ntar dia akan
aku kembalikan kepada kamu. Nanti kamu yang ngasuh dia di rumahnya Fir'aun. Itu terbukti. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan nanti aku proyeksikan dia akan jadi seorang nabi dan seorang rasul. Jadi ketika Allah perintahkan, timbul. Kalau Allah udah perintahkan, nggak ada yang sia-sia dalam hidup kita. Allah perintahkan kita ngaji, Allah nggak akan menyia-nyiakan amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jadi itu sedikit hikmah daripada pada hijrah, pelajaran-pelajaran singkat yang bisa kita ambil dari hijrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum itu, apa ini apa gimana? Apa saya aja? Bagaimana? Hah? Iya. Iya Bapak-bapak sekalian, mungkin nanti dari spirit apa yang saya sampaikan ini, mungkin dari pengurus musola akan coba untuk mengaplikasikan apa yang konsep-konsep hijrah ini. Ya ini yang cakep begini nih. Jadi ustadznya ceramah ngasih materi, pengurusnya langsung tanggap gitu. Jangan sampai ada ustadznya ceramah, ya air aja kagak ada. Ya Allah. Tapi lihat makanan, leluwe jalannya miring. Saya mau udah disediain kue di piring, luar biasa. Apalagi ada tes robot Bu, nggak ada ya Ibu ya? Tes robot Bu. Kalau mau mesen sama Bang Hasan aja Bu, nggak bayar Bu, ganti duit aja. Gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Oleh karena itu, sementara ini aja pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.